Kemudian yang dalam yang saya cintai ya akan disampaikan adik-adik Agus Anwarianda yang udah tua ya saya panggil kakak, kayak yang sudah Mas Ali itu ya salah bapak. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang pasti berkah. Kita harus yakin kalau berkah, karena hadza mahalul ilmi wa talabul ilmi, maka berkah. Sedangkan dapat dan tidaknya itu ya tergantung kita masing-masing. Dan terima kasih kepada Bapak Sarifin yang telah mengenalkan saya. Sarifin apa Sarifin? Kalau tempat saya Sarifin, Sarifin. Nggak ada Sarifin. Susah. Lidah Jawa itu Sarifin itu susah. Paling mudah itu Sarifin, pin, ipin. Ya alhamdulillah, seperti yang dikatakan Pak Sarifin, tempat terang benderang. Ya, tadi saat Pak Sarifin itu gelap banget. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan tentang bagaimana sih sikap seorang yang nyantri atau mencari ilmu. Artinya pertama kita harus menyiapkan azam ataupun tujuan, atau bahasa Arabnya niat. Niat itu penting dalam thalabul ilmi karena menjadi pondasi dalam setiap ibadah. Thalabul ilmi itu merupakan bagian dari ibadah. Maka sudah semestinya seperti ini, ketika Anda ingin makan cuma nggak punya niat makan, warung pun rasa-rasa. Meskipun perut bukan, perut terasa lapar. Maka niat itu ada tujuan, keinginan, adanya keinginan untuk thalabul ilmi. Jadi ketika Anda sudah sampai warung, itu kan ketika kita sudah nyendok makanan akan terasa nikmatnya makan. Sama seperti halnya Anda berangkat ke kelas, berangkat mondok. Ketika Anda sudah di pondok, itu terasa nikmat meskipun masih kangen rumah dan cuma sebenarnya Anda sudah merasakan nikmatnya mondok. Terbukti banyak alumni ketika sudah alumni itu rasa rindu dan kangen akan suasana pesantren itu tidak akan bisa terlupakan, apalagi dengan teman sekamarnya, teman yang dulu nemenin bubuk tidur kan gitu ya. Kecuali Sarifin ini nggak paling, nggak ada yang mau. Enggak, maksudnya dia hidupnya kan gitu, di toko terus kan. Artinya ada sebuah hubungan sosial kebersamaan, sehingga kenapa pesantren dibentuk, karena kadang orang kalau belajar sendiri itu ada unsur kemalasan, sehingga dalam ihya itu dikatakan dalam satu pendapat al-istima'u barakatun walahu fadilatun bidalilil faraid. Orang berkumpul itu ada berkah dan keutamanya sendiri.
itu dibuktikan dengan sholat jamaah yang akhirnya disunahkan. Contoh, Anda kalau makan sendiri nggak bakal kebut-kebutan, tapi kalau makannya bareng balapan namanya. Itu artinya di situ menimbulkan semangat untuk makan dan semangat bersaing. Ya mungkin ada sedikitnya takut nggak kebagian misalnya. Ya itu termasuk bagian dari berkumpul. Sama seperti Anda mencari ilmu, saya harus di situ ada semangat ketika kita bersama-sama mencari ilmu. Ada semangat bersaing, ada semangat fastabiqul khairat di situ. Itu kenapa perlu adanya berkumpul. Berkumpul itu juga perlu. Berkumpul itu juga karena di situ ada berkah tersendiri dan keutamaan-keutamaannya. Contoh kita diajak kalau kita ingin berangkat semuanya, kalau sudah berangkat sekolah malas terus ada teman yang ngajak berangkat bareng-bareng, oh ayo kan gitu. Sama itu berkah dari adanya kebersamaan. Kemudian selanjutnya kita harus bisa menghidupkan setiap hati dengan ilmu. Al ilmu nurun wa man la ilma lahu la nuralah. Ilmu itu cahaya. Terutama yang paling penting adalah cahayanya hati. Ketika Anda itu sudah mendapatkan ilmu, secara otomatis ilmu itu akan menerangi hati seseorang. Begitu pula akan menerangi tingkah laku kita, selama kita tidak menolak cahaya tersebut. Ilmu secara otomatis itu menerangi, selama kita tidak menyangkalnya. Itu yang paling penting. Kemudian kita juga harus mencintai ilmu. Unsur cinta ilmu itu bagian terpenting. Lapopin ngelolok ya aku bin santai min. Ya ngomongno cinta kok semangat tak mobil. Ada sebuah riwayat dari cerita Habib Hasan bin Abdul Atos. Beliau adalah putra dari Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri, putra dari Habib Abdullah, yang Habib Abdullah mengatakan semua murid-murid itu adalah wali. Jadi Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri itu termasuk dari wali. Suatu saat ada santri dari Indonesia itu mengeluh pada Habib Hasan, ya Habib, atau memanggil gurunya, saya mau pulang. Kemudian Habib mengatakan, lesh itu lima ada. Lesh. Nah, kemudian Habib Hasan santri tadi mengatakan, saya ini nggak masuk belajar. Saya ini bebal, nggak bisa. Sudah belajar terus nggak masuk. Akhirnya Habib Hasan, udah tunggu sebentar sini. Beliau masuk, kemudian mengambil sesuatu dan disodorkan. Yang disodorkan adalah surat-surat dari orang tuanya yang ada di Indonesia. Kemudian Habib Hasan mengatakan, baca semuanya, baca banyak itu selama setahun. Surat selama setahun tidak diberikan, tapi disimpan oleh Habib Hasan. Tapi ketika itu disodorkan, baca semua surat itu. Kemudian si murid membaca semuanya. Udah diminta. Sekarang sampaikan semua apa yang kamu baca. Dengan lancarnya murid tadi
menyampaikan semua isi surat-surat yang ada di dalam, yang ada di dalam isi surat-surat tersebut. Dan ya Hasan, seperti itulah ilmu. Kamu senang dengan apa yang kamu baca, mencintai dengan apa yang kamu baca, kamu tidak akan pernah melupakan. Kamu tidak akan melupakan. Sama seperti itu jika kamu belajar dengan lil ilmi dan yang lain-lain, belajar dengan didasari cinta terhadap ilmu, maka itu akan mempermudah untuk menyerap ilmu, menghafalkan ilmu dan seterusnya. Bagaimana kita harus bisa memotivasi diri bahwa ilmu itu termasuk bagian dari hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah, hal-hal yang diturunkan Allah. Kemudian disemangati oleh, kalau gitu saya tak belajar li nasri ilmi, li nasri Rasulullah, untuk menyebarkan ilmu, li nasri ilmi, li nasri ilmi, menolong ilmu dan menolong Rasulullah sebagai orang yang paling kita cintai. Kita motivasi, ilmu ini telah disampaikan oleh Rasul, datang dari Allah, Rasul yang paling saya cintai, utusan yang saya cintai, makhluk yang paling dicintai. Maka saya harus semangat untuk menyampaikan apa yang telah menjadi pesan-pesan Rasulullah. Kemudian juga jangan pernah mengatakan saya tidak mampu. Itu perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan jangan membuat alasan karena kemampuan itu, al-qudrah itu adalah miliknya Allah. Dan hanya untuk mengelah diri sendiri karena ketidakmampuannya. Tapi katakan Abuya, guru saya mengatakan, Abi Abdul bin Muhammad Baru mengatakan, la taqul la aqdir. Jangan katakan saya tidak mampu. Allahu qadirun wal qudrah rizqun minallah wa ayyarzuqaka wa ayyarzuqakum al qudrah. Jangan pernah mengatakan saya tidak mampu, karena Allah adalah Maha yang mampu. Dan kemampuan itu termasuk dari bagian rezeki. Dan Allah akan memberi kalian kemampuan, akan menganugerahi kalian sebuah kemampuan. Maka katakanlah, seperti halnya Anda memiliki pena. Ini pena saya punya pena. Maka katakan, saya mampu, saya bisa. Saya mampu, saya bisa. Dan hati tetap mengatakan, kenapa? Dan hati tetap meyakini bahwa semua hal yang datang dari bahwa semua hal itu adalah dari Allah. Kemampuan yang kita yakini bahwa itu adalah kemampuan yang datang dari Allah. Artinya tetap meyakini bahwa qudrah itu adalah min Allah. Kemudian harus kita tingkatkan cita-cita, kita tingkatkan azam, kita tingkatkan usaha. Kemudian kita serahkan semua hasilnya kepada Allah. Jangan pernah mengatakan saya tidak lah. Itu bukanlah perkataan yang baik bagi seorang hamba yang meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang kuasa. Karena qudrah itu termasuk rizqun minallah, rezeki. Kemudian bagi santri juga jangan hendaknya hubbul ahli ilmi, mencintai ahli ilmi. Karena seperti ini, orang mencintai terhadap orang yang dicintai itu akan membangkitkan motivasi.
Ya tanyakan yang udah tua-tua yang pernah bucin-bucin itu. Ya kecuali Saripin itu kan nggak pernah bucin. Orang kalau jatuh cinta itu akan termotivasi dirinya. Karena al-hub ta'atun. Al-hub ta'atun. Al-hub itu endingnya adalah sebuah ketaatan. Atau bisa diartikan sebagai sebuah motivasi. Motivasi. Maka harus dibedakan antara al-hub wa rahmah. Kalau hub itu ta'at, wa rahmah itu adalah riqatul qalbi. Kasih sayang itu adalah kelembutan hati. Maka kita menyikapi hal-hal yang tidak kita cintai harus dengan rahmah, dengan kelembutan hati. Oleh karena itu penting untuk mencintai orang-orang alim, orang-orang yang selain itu akan menjadi motivasi belajar kita, itu akan menjadi syafaat bagi kita. Akan menjadi syafaat bagi yang mencintai. Karena Habib Ali bin Abdurrahman Al-Atos, cucu dari Habib Abu Bakar bin Abdullah Atos, yaitu Qutbul Malah, guru dari Habib Ali Al-Habsyi, Shahibus Sirr Duror, itu mengatakan cinta ayyakuna, maksudnya ayyakuna lahu al-mahabbah wa akhlasu fiha. Hendaknya seseorang itu punya rasa cinta yang murni. Ketika cinta itu sudah murni, cinta itu akan memberikan balasan kuat tatarsahu dan akan mengakar. Artinya seperti ini. Ketika Anda mencintai ilmu, ilmu itu akan memberikan balasan, akan mendekat pada orang yang dicintai. Sama seperti ahli ilmu. Ketika kita mencintai ahli ilmi, maka meskipun beliau tidak tahu, tapi karena mahabbah itu min sifatil qalbi, akan terasa meskipun sebenarnya tidak diungkapkan. Akan terasa meskipun tidak diungkapkan. Jadi akan menarik yang sifat-sifatnya halus semua. Jadi ketika Anda mencintai ilmu, apa yang dimiliki oleh ilmu akan terserap. Karena cinta yang murni itu tidak akan pernah berbohong. Bahasa kerennya gitu. Itu dawuhnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Atos. Karena pentingnya cinta dalam kalau Indonesia sendiri, bahkan dalam setiap hal, Kemudian termasuk dari kelebihan atau keutamaan mencintai ahli ilmi adalah atau menyambung irtibat hubungan dengan ahli ilmi adalah watul irtibat wa alaqah sababul akhdi bila sababin. Orang yang punya hubungan kuat dengan guru orang alim itu akan mendapatkan apa yang dimiliki orang alim, baik itu ilmunya. Kadang orang nggak sadar orang ini tenggelam terus tapi nggak pernah nganu, belajarnya nggak pakai memping, atau orang nggak pakai pinter lah tapi dia dan yang lain, dan hubul ahli ilmi, tapi di rumahnya dia jadi orang pintar, punya karomah, punya kelebihan. Ini sebenarnya tidak hal-hal yang tidak masuk akal. Karena ketika orang sudah menjadi ahli ilmi, dia akan tersirat atau kecipratan dengan asror wal ilmu dan juga yang lainnya.
Orang jadi asror. Kemudian itu hal yang penting, termasuk hal-hal yang penting dalam thalabul ilmi. Seperti halnya seperti ini, ketika Anda dekat dengan teman seseorang ya, teman Anda dekat, coplek, saling mencintai, bukan seperti itu maksudnya. Artinya kita kan sesama umat Islam harus saling mencintai. Cuma Anda punya hubungan yang dekat, hubungan alaqah irtibat. Ketika Anda tidak punya kesusahan bahasa Allah, gak duit lah gambarnya. Teman Anda akan merasa sama gak ada duit kan? Bila tak ada duit, jadi saya kasih uang kan? Itu karena kita punya hubungan dekat. Itu contoh mudahnya. Apalagi itu dengan orang-orang alim. Anda akan diberikan apa? Karena dekat, ayo ngopi, diajak kemana-mana, ayo ngopi di warung, ayo makan, ayo mandi enggak ya? WC juga enggak kayaknya. Oh mungkin disuruh nganterin gitu. Kalau kita takut ke WC sana kan ya. Terus saya anterin ngising. Nah, itu termasuk dari kelebihan menyambung hubungan, mengeratkan hubungan. Itu ada contoh mudah. Itu sebenarnya sudah masuk akal, Kemudian juga jangan lupa menyambung hubungan terutama guru yang ada, kiai masyayikh yang ada di Pondok Kacul Goa. Jangan kira para masyayikh yang sudah meninggal itu tidak memperhatikan kita, karena hakikatul syekh ba'dal maut. Malah hakikatnya guru itu kalau sudah mati, karena ketika sudah meninggal beliau tidak akan memikirkan apa-apa kecuali santrinya. Perkara dunia itu tidak akan menyibukkan beliau sudah meninggal. Beliau fokus untuk mengurusi santri-santri. Maka tidak jarang ketika orang sudah pulang atau santri apa ditemui sama kiainya ketika dalam keadaan susah. Santri yang mempunyai hubungan kuat dengan gurunya itu didatangi, dibantu dalam mimpi atau dalam airnya dari anak orang yang pintar, diajarkan dalam mimpi, dan ditemui dan yang lain-lain. Ditemui ketika kita ziarah, ditemui ketika dalam keadaan susah. Guru bahkan meskipun kita tidak menyadari, kalau orang-orang yang punya penglihatan khusus itu tahu bahwa gurunya itu sedang membantu muridnya. Seperti itu, keadaan susah dibantu. Maka bagaimana caranya? Ya, ini dengan berkhidmah. Kemudian berkhidmah kepada guru itu bagaimana? Banyak caranya. Satu yang paling penting, pertama adalah jangan lupa membacakan Fatihah pada guru. Itu bagian min jumlatil khidmah. Karena ada dikatakan kaifa akhdimu li masyayikhina. Kemudian wa ujiba bihadiyatil Fatihah, yaitu dengan menghadiahkan Fatihah khususnya setelah sholat. Hadiahkan Fatihah kepada Halid, kepada Mbak Alwi, kepada Mbak Mansur, kepada Mbak Aisyah, wajah menuriyati. Bacakan seperti itu habis sholat. Itu termasuk bagian dari khidmah. Dan sesuatu yang banyak tidak disadari adalah ketika kita butuh sesuatu dalam keadaan susah, kita lupa pada guru. Padahal jalan paling dekat kepada Allah itu adalah guru. Bertawassullah kepada guru. Bertawassul pada guru. Saya dulu seperti itu sama abah, sama saya. Dulu saya pernah mau bersiar ke wali.
Aku lah kok ziarah nang wali. Ziarah nang guru. Ziarah nang guru nang Mbah Abdul Karim bae kan. Iku di istiqomah kosek. Gak usah aneh. Karena itu adalah jalan paling dekat kita kepada Allah. Jalan paling mudah doa kita dijabahi ketika kita mengakhiri doa-doa kita dengan hadiah Fatihah kepada guru, kepada Rasul. Maka cara menutup setelah membaca Fatihah adalah Al-Fatihah binniyati annallaha yataqabbalu du'a. Kemudian wa ila jami'i masyayikhina wa ila hadratina, baru baca Fatihah. Itu jangan lupa, karena itu termasuk dari sabab paling dekat doa kita dijabahi. Guru, karena memang sudah punya hubungan khusus kita dengan guru itu. Saya sudah pernah membuktikan berkali-kali dan bukan diri saya sendiri. Kadang orang minta doa aneh-aneh itu saya tanya guru kamu siapa? Dan alhamdulillah selama itu Allah ijabahi pada mereka. Saya sendiri juga nggak pernah, nggak punya doa khusus. Sama guru-guru saya juga nggak ada doa khusus. Kalau dari guru saya sendiri, yaitu Habib Abdul Muharram, dia cuma mengijazahi satu doa wasilah terhadap guru, yaitu Habib Abdul Bakar Atos. Artinya gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Jadi sanad ilmu yang saya dapat itu oleh guru saya Abdullah itu langsung dinisbatkan kepada Habib Abu Bakar Atos. Habib Abu Bakar Atos itu termasuk dari Kul Malah, yaitu wali kutub pada zaman itu. Ya itu saja, disuruh wasilah kepada apapun kebutuhannya. Apapun kebutuhannya saya buktikan ya. Alhamdulillah Allah selalu mengijabahi. Yang akhirnya saya sungkan sendiri kalau mau ada kebutuhan kok pakai itu terus sungkan. Akhirnya sungkan. Akhirnya sekarang kalau ada butuh ya kalau nggak terdesak ya nggak pakai itu. Sungkan. Masa ada butuh kok. Kabar untuk kabar Sumatera dimohon persilakan. Anda wasilah baca Fatihah kalau ada butuh Anda wasilah. Caranya yaitu Fatihah kepada kanjeng Nabi dulu, Al-Fatihah hadratin Nabi, dan an-nawah yudhini al-wasilata wal-fadilata wasyarafa wal-darajah al-aliyah wa ba'asu maqama mahmudan wa akamar lihat. Kemudian kepada makhluk Anda Bayi Aziz, paling dekat terhadap sampai dengan Bayi Aziz, dan wa ila hadratin Bayi Aziz Mansur. Kemudian disebutkan wa'alaniyatin atau wa'alaniyatin khusul apa terserah khusul apa keinginan Anda apa dan bacakan dan diulang-ulang terus karena ya namanya doa jangan untuk membuktikan kebenaran kejujuran hati kita dalam memohon itu kadang perlu diulang-ulang pengulang-ulangan persiapan kamar Mojokerto. Kayak nggak harus ceblok-blok ya enggak ya artinya makanya Allah punya cara sendiri untuk memberikannya. Nah, yang jelas hajat kita akan tersampaikan. Anda juga tidak perlu berdoa, ya Allah berikan yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah. Kalau nanti dikasih mati ya, maka kalau punya butuh ya minta aja. Sedikit maksa ya. Dan gitu. Itu haknya hamba, bukan hak bahasanya. Itu sifatul abdun, bukan hak. Hamba itu tidak punya, karena sifatun abdun kan memohon kayak ngelesot lah, maksa-maksa itu. Maka rasakan dan sadari kita bukan menuntut hak, tapi menunjukkan kehambaan kita. Menunjukkan kehambaan kita. Itu bagian dari yang perlu disadari ketika kita berdoa. Menunjukkan bahwa kita ini hamba, tersungkur dan maksa-maksa itu kan termasuk sifatul abdi.
Kita rasakan itulah sifatnya seorang hamba. Sangat memohon, kita tidak punya apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Maksudnya secara hakikat kita itu tidak bisa apa-apa. Nah itu persiapan hal yang salah satu perlu saya sampaikan, terutama bagi ya santri-santri, yaitu mempeng istiqomah, karena kesaktian apapun tidak akan pernah mengalahkan istiqomah tolabul ilmi. Termasuk riyadohnya tolabul ilmi adalah istiqomah. Anda nggak usah puasa kemudian dan yang lain-lain. Riyadoh yang paling utama dalam tolabul ilmi adalah al-istiqomah. Al-istiqomah itu khairun al-hikam. Kenapa dikatakan istiqomah itu khairun al-hikam? Karena istiqomah sendiri itu ada al-karomah. Istiqomah sendiri itu adalah karomah. Suatu saat Bayi Idris itu didatangi seseorang ditanya, jadi di sana itu ada orang yang bisa terbang dan yang lain. Dia tanya, dia itu belajarnya istiqomah. Dia tidak gumun, Bayi Idris tidak gumun, Bayi Idris Marsudi. Karena beliau mengatakan bahwa hal yang lebih membuat beliau takjub adalah ketika seorang santri bisa belajar dengan istiqomah. Kalau sekolah ya yang rajin, jangan bolos, termasuk dari riyadoh. Aktif sekolah itu ya, aktif kegiatan belajar, mengajar itu termasuk riyadoh. Ya termasuk riyadohnya orang mencari. Jadi untuk kamar lampu. wis suwe ya Pak ya. Pin, wis suwe gurung Pin. Pirang menit Pin? Hah? Pirang menit kok? Hah? Wis 30 menit. Aku nek kon ngomong asli ya iso suwe ae. Tapi yang ngesakno wis adik-adik iki kok ngantuk. Wis ana sing bubuk ngesakno aja digugah ngesakno. Capek. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat dan juga berkah. Dan kita harus yakin berkah di tempat tolabul ilmi pesantren berkah. Harus yakin. Saya akhiri, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fitila qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk kamar Jawa Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi